Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bapak Muhammad Nasuha. Hari ini kita akan belajar dengan tema terbiasa saling menasihati dan berbuat baik. Aktivitas peserta didik, amatilah gambar di bawah ini. Lalu tulislah pesan-pesan moral atau komentar yang terkait dengan tema terbiasa saling menasihati dan berbuat baik ihsan. Aktivitas peserta didik cermati uraian berikut ini. Kemudian berikan tanggapan kalian. Judul egois dan kepala batu tak ada untungnya watak dan pembawaan orang pasti berbeda-beda. Ada orang yang berwatak keras dan ada orang yang berwatak lembut. Semua diciptakan Allah agar masing-masing dapat melengkapi dan menyempurnakan. Kita bisa bayangkan seandainya satu keluarga berwatak lembut, semua tentunya keluarga tersebut menjadi kurang terdapat disiplin. Begitu pula seandainya satu keluarga berwatak keras, semua jadinya keluarga tersebut mudah terjangkit stres. Allah Maha Adil telah menciptakan watak dan bawaan manusia berbeda yang satu dengan yang lainnya. Kita sering salah persepsi bahwa watak keras sama dengan egois atau keras kepala, padahal penerapannya berbeda. Seseorang yang memiliki watak keras kecenderungannya tegas dan lugas serta tidak mudah patah semangat. Sementara itu, seseorang yang egois dan keras kepala memiliki kecenderungan tidak mau menerima pendapat dan masukan dari pihak lain. Jadi, yang kita dihindari adalah sikap egois dan keras kepala, bukan sifat orang yang berwatak keras. Sikap egois dan keras kepala seseorang mudah ditandai dengan kedapatan tidak pernah mau tahu perasaan orang lain. Di pikirannya hanya ada kalimat aku dan aku serta apa yang diinginkan harus tercapai dengan cara apapun. Dalam kehidupan bermasyarakat, sikap egois dan keras kepala jangan dipelihara sebab manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain yang dapat saling menasihati dan memberikan masukan. Itu sebabnya Islam menjelaskan kebalikan ciri-ciri manusia yang merugi dalam Qs al-Asr, yaitu manusia yang mau saling menasihati. Dengan kata lain, hubungan sosial di antara sesama manusia akan berjalan dengan baik dan harmonis. Menurut ajaran Islam, jika sesama manusia selalu saling menasihati, saling membantu dan saling menjaga hubungan persaudaraan. Setiap orang pada dasarnya ingin dihormati dan diperlakukan secara baik. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha saling menasihati dalam kebaikan dan menjaga keharmonisan hubungan dengan orang lain. 1. Membaca Al-Quran Surah Luqman nomor 31, ayat 13, 14 dan Al-Quran Surah Al-Baqarah nomor 2, ayat 83. Ayat-ayat berikut ini berisi pesan-pesan mulia tentang nasihat, mawidah, pesan yang berkesan, wasiat, dan bertutur kata bijak. 13 وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. 14 ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصالها في عامين أن يشكر. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Asbabun Nuzul Qiyas Luqman 31, 13, 14. Siapa umat Islam yang tidak tahu seorang pria bernama Luqman? Pastinya semua umat Islam tahu. Ya, Luqman adalah seorang pria yang namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tepatnya dalam surat ke-31, surat Luqman. Banyak ulama yang meriwayatkan tentang dirinya. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa dia seorang nabi, tetapi bukan rasul, sehingga memanggilnya dengan Luqman AS, alaihi salam. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Luqman adalah seorang penggembala, yang Allah karuniakan kepadanya akhlak dan kebaikan hati sehingga namanya harum dalam Al-Quran.
Pendapat yang paling banyak diterima adalah yang kedua, yaitu Luqman adalah seorang manusia dapata, bukan nabi atau rasul, tetapi memiliki hati dan akhlak yang baik. Diriwayatkan, Luqman adalah seorang penggembala yang hidup selama 1000 tahun. Sehingga konon dia masih menjumpai masa di mana Nabi Daud AS berkuasa. Luqman sendiri diriwayatkan masih sedarah dengan Nabi Ayub AS dari keturunan Nabi Ibrahim AS wallahu alam bisyawab. Siapapun Luqman, kita percaya bahwa ketika Allah mengharumkan nama dan nasihatnya dalam Al-Quran, dia adalah seorang alim yang akhlaknya sungguh baik dan luar biasa. Suatu hari, Luqman beserta anak lelakinya dalam perjalanan menuju ke kota. Luqman menaiki keledainya, sedang si anak berjalan di sebelahnya. Orang-orang memperbincangkannya, bagaimana bisa seorang ayah tega naik keledai, sedangkan anaknya dibiarkan berjalan. Lalu setelah mendengarnya, Luqman turun dan menaikkan anaknya ke keledai, sedangkan dia berjalan di sebelahnya. Namun, orang-orang yang melihat kembali memperbincangkan mereka, bagaimana bisa seorang anak tega membiarkan ayahnya yang telah renta berjalan, sedangkan dia naik keledainya. Lalu, setelah mendengarnya, Luqman ikut naik ke atas keledai bersama anaknya, namun lagi-lagi orang memperbincangkan mereka. Orang-orang berkata, bagaimana bisa ada ayah dan anak yang tega menaiki keledai kecil sekaligus, kasihan sekali keledainya. Luqman yang mendengar perbincangan tersebut lalu mengajak anaknya turun dan mereka berjalan di sebelah keledainya. Namun, lagi-lagi orang kembali memperbincangkan mereka. Bagaimana ada seorang ayah dan anak bodoh yang berjalan kaki begitu saja, sedangkan mereka memiliki keledai yang bisa dinaiki. Luqman kemudian diam saja sampai di kota. Sesampainya di kota, Luqman mendudukkan anak lelakinya dan memberinya nasihat. Bahwasanya, apapun perkataan manusia adalah perkataan semata. Kita tak perlu memusingkan apa perkataan mereka, karena kebenaran hanyalah milik Allah semata. Di antara nasihat yang disampaikan Luqman kepada putranya adalah, A. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah sebab perbuatan syirik merupakan dosa besar yang tak terampuni. B. Bersikap taat dan berbuat baik kepada kedua orang tua yang memiliki andil besar dalam kelangsungan hidup setiap anak manusia. Asbabun Nuzul Qiyas Al-Baqarah 2, 83 ayat ini turun berhubungan dengan peristiwa Raja Najasyi dan para pendeta. Ketika mereka mendengar ayat Al-Quran ini dibaca di hadapan mereka, melelehlah air mata mereka karena yakin dan percaya terhadap isi kandungan ayat-ayat tersebut. Ayat ini turun sebagai ketegasan bahwa di antara ahli kitab, Bani Israel, ada juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun jumlahnya sangat sedikit. Allah mengingatkan kepada Bani Israel mengenai beberapa perkara yang telah diperintahkan semenjak nenek moyang mereka, yaitu, tidak menyekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta berkata-kata yang baik kepada manusia, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil janji dari mereka untuk mengerjakan perintah tersebut. Namun, kebanyakan mereka berpaling dan mengingkari semua itu secara sengaja, sedangkan mereka mengetahui dan mengingatnya. Hanya segelintir Bani Israel yang memenuhi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menelaah tafsir Qiyas Luqman 31, 13, 14 dan Qiyas Al-Baqarah 2, 83 antara Qiyas Luqman 31, 13, 14 dan Qiyas Al-Baqarah 2, 83 terdapat hubungan sebagai berikut. Pertama, ajaran tauhid dan kesalehan pribadi dan sosial pada dasarnya sudah diajarkan sebelum Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak generasi awal Bani Israel yang termasuk di dalamnya Luqman, sebab beliau sedarah dengan Nabi Ayub dan hidup sejaman dengan Nabi Daud, Allah sudah mengikat janji mereka untuk bertauhid dan menjadi orang-orang yang saleh. Kedua, untuk menjaga kelangsungan ajaran tauhid dan kesalehan sebagai bentuk janji-janji Bani Israel kepada Allah terdapat tradisi transformasi yang disebut mau'idah, nasihat, wasiat, dan qaul ihsan, berkata baik dan bijak. Akan tetapi, tradisi ini hanya sedikit yang mempertahankannya, antara lain, keluarga Luqman dan keluarga Nabi Yakub, sehingga menyebabkan sedikit dari Bani Israel yang mengamalkan ajaran tauhid dan kesalehan. Pada umumnya Bani Israel dikenal egois dan keras kepala karena sikap mereka itu bertolak belakang dengan sikap orang yang bertauhid dan saleh pribadi maupun sosialnya. Mereka mengaku-aku sebagai bangsa yang paling baik dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Mereka juga dikenal ambisius untuk mewujudkan segala apa yang diinginkannya tanpa mengindahkan kepentingan pihak lain. Hanya sosok seperti Luqmanlah yang mempunyai ketegasan, bukan egois dan keras kepala, sekalipun orang lain menggunjingnya, sebab keputusannya didasari oleh prinsip tauhid dan berlatih menjadi pribadi yang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kisah Luqman dengan anaknya serta pengambilan sumpah Bani Israel yang mereka langgar sendiri memiliki maksud agar umat Islam mengambil contoh yang baik dari apa yang dilakukan oleh Luqman dan kelompok kecil Bani Israel dan ahli kitab yang benar-benar beriman. Sebaliknya umat Islam jangan meniru sikap buruk mayoritas Bani Israel yang egois serta keras kepala yang menolak nasihat, wasiat, dan ujaran kebajikan dari orang lain. Tafsir Qiyas Luqman 31, 13, 14 ayat tersebut mengandung pengertian bahwa hendaknya kita saling menasihati. Apabila di antara kita ada yang lengah dan akan berbuat kemaksiatan atau kejahatan ataupun kemusyrikan atau yang lainnya, kita berkewajiban mengingatkannya. Dalam hadis ditegaskan, jika kita melihat suatu kemungkaran maka kita diperintahkan untuk mengingatkannya dengan tangan atau kekuasaan, jika tidak mampu, maka dengan menggunakan lisan, dan jika dengan lisan juga tidak mampu, hendaknya dengan mendoakannya agar tidak jadi melakukan kemaksiatan atau kemungkaran. Tafsir Qiyas Al-Baqarah 2, 83 ayat tersebut menegaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman hendaknya senantiasa selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, dan kepada orang-orang miskin. Berkata yang baik, mengerjakan sholat, dan menunaikan zakat. Sebagai orang yang beriman kita hendaknya selalu berkata baik terhadap siapa saja, dan kapan saja. Seandainya tidak dapat berkata yang baik, kita dianjurkan supaya diam saja. Manusia senantiasa memiliki kekuatan, ambisi, peluang dan kesempatan serta pilihan untuk berbuat jahat ataupun berbuat baik. Perbuatan baik telah dirumuskan oleh moralitas, adat, hukum dan agama serta sejarah kehidupan manusia. Manusia tinggal menggalinya kembali dengan segenap potensi pemikiran dan kehendak yang ada. Perbuatan baik selamanya tidak akan pernah menimbulkan kerugian bagi manusia. Justru seluruh manusia berada dalam kerugian, kecuali yang beriman, beramal salih, benar, sabar dan selalu saling menasihati. Artinya, tanpa perbuatan baik, manusia akan merugi. Apabila kita membiasakan diri untuk berbuat kebaikan dan kebenaran, diri kita akan diikatkan dengan keuntungan dan keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hamba-hambanya yang bertakwa senantiasa menghargai dan mendukung setiap perbuatan yang baik. Kebaikan itu adalah berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal salih yang keluar dari ilmu, hati yang ikhlas dan berorientasi lillahi ta'ala, yang dimaksud dengan ilmu adalah teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak prinsip dan cara untuk menjadi orang yang baik dan selalu terlibat dalam kebaikan. Mulai hari ini, ingatlah bahwa diri kita masih jelek dan buruk akan segala sesuatunya yang membutuhkan perbaikan demi perbaikan. Jangan memandang bahwa diri kita telah baik. Sebaliknya, selalu pandanglah bahwa diri kita penuh dengan keburukan, apalagi saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu salat. Berhubungan dengan hal tersebut, kita harus punya suatu komitmen untuk cinta dan suka dengan kebaikan dan kebenaran. Sekecil apapun kebaikan yang ada pada sesuatu dan seseorang hendaklah kita mengapresiasinya dengan positif. Jangan suka menghina, mencela, mencaci atau memperolok serta memuji. Selalu lihatlah sisi kebaikan dan keutamaan pada sesuatu atau seseorang. Mustahil seseorang itu tidak memiliki kemuliaan dan keutamaan dalam hidupnya. Jika Anda ingin menjadi orang yang baik, pertama niatkan dalam hati Anda bahwa Anda ingin sekali menjadi orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dekatilah orang-orang yang telah dikenal baik, jika Anda dapat mendekatinya. Dan dapatkanlah diri Anda untuk itu. Ketiga, galilah ilmu di mana saja dan kapan saja serta dari siapa saja untuk menemukan ilmu tentang perbuatan mulia dan baik. Satu persona manusia minimal dia punya satu sisi kebaikan yang utama yang tidak dimiliki oleh persona lainnya. Keempat, dapatkanlah perbuatan baik itu dan tinggalkanlah apa yang masih tersisa dari diri Anda dalam hal yang buruknya. Kelima, jangan malas dan jangan pula bosan untuk menjadi orang yang baik. Berbuat baik itu tidak hanya berbuat kepada sesama saja, akan tetapi juga berbuat baik terhadap makhluk lain. Bahkan, dalam membunuh pun harus dengan cara yang baik. Tidak semena-mena, juga menyembelih binatang pun kita diperintahkan dengan cara yang baik pula.
Misalnya dengan menggunakan pisau atau pedang yang tajam. Perilaku saling menasehati dan berbuat baik dalam kehidupan agama Islam mengajarkan supaya pemeluknya saling menasehati dan berbuat baik terhadap siapa saja. Bahkan kepada makhluk lain pun harus berbuat baik karena saling menasihati dan berbuat baik itu banyak manfaat dan hikmahnya. Di antara manfaat dan hikmat disyariatkan saling menasihati dalam kebaikan itu adalah sebagai berikut. 1. Mempererat hubungan antara sesama. Nasihat-menasihat antara sesama itu dapat menumbuhkan rasa kebersamaan sehingga dapat mempererat hubungan antara satu dengan yang lainnya. 2. Tergolong orang yang tidak rugi dalam hidupnya. Orang yang saling menasihat dalam kebaikan itu tidak akan rugi dalam hidupnya. 3. Selalu terkontrol akan teringat jika akan berbuat kemaksiatan, sehingga tidak jadi berbuat kemaksiatan, karena diingatkan oleh temannya. Akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nasihat menasihati itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Hikmah dan manfaat saling menasehati. Dalam Al-Quran Surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang ciri orang beriman, yaitu orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya, setiap muslim beriman hendaknya berupaya semaksimal mungkin untuk saling mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada hal yang akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melarang dari perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hikmah mengapa kita harus saling menasihati adalah karena setiap orang mendambakan keselamatan hidup, keselamatan dari kerusakan dari hal-hal yang membahayakan dirinya, lahir atau batin. Harus ada yang memberitahukan kepada kita tentang hal-hal yang tidak kita ketahui tersebut. Pemberitahuan itulah yang menjadi sebuah nasihat, masukan, atau kritikan. Sungguh sangat penting sebuah nasihat dalam kehidupan agar kita tahu kekurangan kita dan segera memperbaikinya. Sayangnya, di antara kita masih belum siap menerima kritikan atau nasihat dari orang lain. Terlebih jika orang yang memberi nasihat itu kita anggap lebih rendah dari kita, sehingga langkah awal kita untuk mengamalkan ayat di atas adalah berusaha menerima kritikan atau saran dari siapapun tentang diri kita tanpa melihat dari siapa yang mengeluarkan nasihat tersebut. Kita harus selalu bahagia ketika ada yang memberikan saran kepada kita. Ibarat cermin, kita selalu ingin tampak rapi di depan cermin. Jika ada yang berantakan, tanpa segan kita membetulkannya. Kita tidak kesal dengan cermin yang menampilkan bayangan kita yang berantakan. Justru kita tetap merapihkan bagian yang kurang bagus. Begitulah orang yang selalu senang menerima kritikan dari orang lain. Ia akan berterima kasih, bukannya marah atau kesal. Yang ia lakukan selanjutnya adalah segera memperbaiki kekurangan yang disebutkan itu, seperti saat ia lantas merapikan dirinya di depan cermin. Seandainya setiap orang mampu bersikap seperti ini, yaitu senang menerima kritikan dan segera memperbaikinya, tentu setiap akhlak perilaku kita dapat terjaga. Begitu ada yang salah dengan sikap kita, orang yang lain sigap memberitahukannya. Mudah-mudahan suatu saat kita memiliki lingkungan seperti ini. Inilah hidup jika saling menasehati. Demikian video pembelajaran ini disampaikan oleh Pak Nasuha. Harapannya video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.